semua tenda yang kita dirikan, tenda yang bersih, jelas-jelas bersih, bahkan ada tenda yang masih baru, semuanya berbau anyir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Jumat, channel yang membawakan cerita-cerita mistis tentang pendakian di Indonesia dan juga cerita-cerita mistis tentang Nusantara. Kali ini saya akan berbagi cerita pribadi saya tentang pengalaman mendaki ke Gunung Slamet dan bermalam di Samaradi. Kejadian ini terjadi di tahun 2015. Waktu itu saya masih SMA. Saya dan beberapa teman-teman berencana refreshing, ingin mencari kesenangan dengan mendaki gunung. Dan gunung yang terdekat dari tempat saya tinggal adalah Gunung Slamet. Sepulang sekolah di hari Jumat setelah ekstrakurikuler pramuka, saya, Sahin, Rizal, dan Anwar pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan kegiatan kita, membawa bekal dan juga peralatan pribadi untuk mendaki pertama kalinya ke gunung. Setelah kita berkumpul, waktu itu sudah pukul 3:30 sore. Kita berjanji dengan beberapa teman di suatu titik swalayan untuk berbelanja simaksi dan menunggu teman-teman yang lain berkumpul. Setelah itu, Doni, Dias, dan Ayu dari kabupaten baru datang untuk bergabung melakukan pendakian. Setelah kita berbelanja simaksi untuk keperluan kita di gunung, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Petir pun menyambar. Kondisi sudah sore membuat beberapa mental dari kita sudah down untuk membatalkan kegiatan pendakian ke gunung. Ada 2 cewek di situ, Ayu dan Dias, bahkan sudah meminta untuk kembali pulang. Namun leader ataupun orang yang mengajak kita mendaki ke Gunung Slamet, di situ Doni, memaksakan karena dia bilang, "Woi, kita udah belanja, udah banyak persiapan, kita udah matang, kita tinggal naik malam-malam lebih enak, lebih santai, nggak panas." Karena kita memang masih belum punya pengalaman sebanyak Doni, akhirnya kita nurut, kita ikut dengan Doni. Akhirnya berjalanlah kita di tengah rintik-rintik hujan yang agak deras, menuju ke base camp Jakarta atau base camp di Bajaya. Sampainya di base camp di Bajaya, waktu sudah menunjukkan pukul 6:15 menit. Suara azan sudah terdengar. Mental kita pun makin ciut karena belum melakukan perjalanan. Matahari sudah terbenam. Semuanya sudah sore, sudah sahib, sudah sepi. Lalu Doni mengajak kita ke tempat Mbah
yang di situ Simbah adalah juru kuncinya Gunung Slamet. Dengan santai kita turun ber-8 orang ke tempat Simbah. Kita ketuk pintu. Assalamualaikum. Terdengar suara perempuan menjawab. Perempuan tua. Waalaikumsalam. Monggo, Nduk. Masuk kita semua. Di situ saya menemukan sebuah kejanggalan. Karena begitu kita masuk, kita bertamu ke tempat Simbah, kita duduk di situ, semua hidangan yang ada di situ semuanya hangat, baru dipersiapkan. Bahkan ada 8 gelas yang sama persis dengan jumlah kita yang mau mendaki. Seolah Simbah tuan rumah itu tahu kalau mau ada tamu hari ini. Sembari menikmati hidangan yang disiapkan Simbah, kita menunggu Mbah Kakung yang menjadi juru kunci Gunung Slamet. Beliau sedang sholat maghrib di suatu musola di dekat situ. Sepulangnya Simbah Kakung itu ke rumahnya, beliau menyalami kita. Kira-kira umur beliau saat itu sudah 65 tahun atau sekitar 70 tahun. Simbah mengajak kita ngobrol santai, bercerita. Lalu Simbah menanyakan, mau naik ke atas, Duk? Mau naik gunung? Hanya Doni yang berani bicara dengan Simbah. Iya Mbah, kita mau naik ke atas, kita mau naik ke puncak Gunung Slamet. Di situ raut Simbah udah mulai lesu, karena waktu sudah maghrib lewat, posisi masih gerimis-gerimis setelah hujan, dan ada tamu yang mau naik. Simbah menawarkan pada kita, istirahat saja Nduk, besok pagi baru naik, setelah subuh baru naik. Kamar ada di sana, tinggal dipakai saja. Tapi mayoritas dari kita menolak untuk menginap di tempat Simbah. Mereka bilang kalau mau menginap nanti bisa di pos 1 atau di pos 5. Yang penting kita bisa mendirikan tenda karena kita lagi ingin refreshing. Akhirnya Simbah tidak bisa menahan kita untuk tetap naik ke puncak Gunung Slamet. Sebelum kita melakukan pendakian, akhirnya Simbah mengajak kita untuk tahlilan dulu. Tahlil supaya kita bisa selamat sampai ke puncak Gunung Slamet. Dengan membacakan wasilah-wasilah yang Mbah biasa lakukan kepada sesepuh-sesepuh di sekitar Gunung Slamet, akhirnya Simbah melepaskan kita untuk melakukan pendakian. Sebelum Simbah pergi, kita dibekali sama Simbah 2 buah kemenyan dan 1 tongkat, yang mana 1 kemenyan itu untuk dibakar di gerbang pembuka dan yang satunya dibakar di puncak Surono. Setelah berpamitan dengan Simbah, akhirnya kita melakukan perjalanan. Perjalanan dari tempat Simbah sampai ke pos 1 itu masih dikelilingi oleh perkebunan-perkebunan warga.
sayur-sayuran, dan sedikit masuk ke hutan pohon-pohon pinus. Perjalanan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada kejanggalan. Bahkan kita yang cowok-cowok kalah langkah dengan yang cewek. Betapa semangatnya yang cewek berjalan sampai kita sedikit berjarak menjadi 2 barisan 4-4, 2 kelompok. Setelah di pos 1, si cewek-cewek dan yang barisan di depan itu menunggu kita berempat yang ada di barisan kedua, di kelompok kedua. Kita beristirahat sebentar. Setelah sekiranya santai, kita melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 juga memakan waktu yang cukup singkat. Karena sekitar jam 8:30 kita sudah lepas dari pos 1 menuju pos 2 dan 3. Namun hal aneh mulai terjadi ketika kita lepas dari pos 3 ke pos 4. Mungkin karena faktor lelah atau energi yang sedikit ya dari seorang cewek, mereka mulai kelelahan, mulai ada yang minta pulang. Udahlah, ayo nih, udah malam banget, kita masih belum seberapa perjalanan, nanti kita turun aja ke tempat Simbah, kita lanjutin besok aja. Tapi di situ ketua leader kita bilang, santai, ini kita udah di tengah ini, sebentar lagi di situ ada orang yang camp, sebentar lagi di atas ada tenda-tenda, santai saja. Kita semua sepakat karena hanya dia yang berpengalaman di situ. Hingga akhirnya dari jam 9:30 sampai jam 2 malam kita tidak mencapai ke pos 4. Dari pos 3 sampai pos 4 kita tidak sampai. Banyak tenaga terkuras, kaki-kaki mulai terasa kram, nafas mulai sesak karena beban simaksi, terus mental sepi banget. Suara-suara alam membuat mental kita makin ciut, dan akhirnya karena faktor yang sudah begitu lelah, kita menemukan sebuah tempat lapang. Di mana tempat lapang itu kita akhirnya membersihkan sedikit semak-semak untuk kita mendirikan tenda. Selepas mendirikan tenda, kita semua langsung bergegas masuk, ingin segera tidur istirahat. Tapi disinilah hal-hal aneh mulai terjadi. Semua tenda yang kita dirikan, tenda yang bersih, jelas-jelas bersih, bahkan ada tenda yang masih baru, semuanya berbau anyir.